Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Seperti biasa, hari ini akan ada analisa saham requestan dari member free dan member premium ya. Oke, untuk menghemat waktu langsung aja kita ke saham yang pertama, ada Pegas. Oke. Untuk Pegas, be careful ya karena dia buat ekor di atas di sini. Tapi secara keseluruhan ya, selama masih di atas area kuning ini ya, selama masih di atas 1800, ini masih boleh dipantau gitu. Andaikan besok dia koreksi ya, tapi masih di atas 1800 ya boleh-boleh aja untuk diambil gitu ya. Karena secara tren dia masih cenderung uptrend, tapi di sini dia sudah termasuk tinggi banget harganya gitu ya. Jadi agak sedikit rawan koreksi. Kalau jebol area sini maka kemungkinan akan downtrend. Oke, itu untuk Pegas ya secara teknikalnya. Lalu kita cek Broksumnya. Untuk Pegas hari ini masih ada akumulasi ya. Lalu kita cek 1 bulannya. Untuk 1 bulannya juga masih ada akumulasi, average 1700 sampai 1800. Harga saat ini 1800. Oke. Untuk si Pegas selama masih di atas 1800 masih oke ya untuk dilirik. Lalu ada IATA. Untuk IATA boleh dilirik selama masih di atas 152 ya. Kalau jebol 152 lebih baik out dulu, nanti boleh tampung lagi di area 149 atau 146 gitu. Atau gini aja, kalau mau lebih simpel ya, boleh ambil harga saat ini, tapi kalau jebol 152 boleh average down di area 146. Tapi kalau jebol 146 lebih baik keluar dulu karena dia berpotensi sideways di area sini nanti. Gitu ya. Oke, itu untuk IATA. Lalu kita cek Broksumnya. Broksum hari ini masih cenderung distribusi lemah ya. Lalu kita cek 1 bulannya masih cenderung distribusi lemah juga. Oke. Next ada SMDM. Oke, untuk SMDM dia masih ada gap di sini. Nah, target penurunannya sudah tercapai di sini ya. Ya selama di atas 292 masih layak untuk dilirik lah. Tapi kalau jebol 292 lebih baik keluar dulu ya. Atau kasih kesempatan deh selama di atas 282 masih aman. Tapi kalau jebol 282 lebih baik out dulu karena ini adalah support terakhirnya deh itu ya. Nah, di sini juga masih ada gap di atas, semoga dia menutup gap yang ada di atas ini. Oke, lalu kita cek Broksumnya. Hari ini masih cenderung distribusi lemah ya. Lalu kita cek 1 bulannya juga masih distribusi lemah. Oke, average-nya 400, harga saat ini di 310 ya. Semoga aja dia berhasil tutup gap di sini. Next ada Tool ya. Cukup menarik SMDM ya, sudah low risk juga, tapi kalau jebol support lebih baik out dulu. Nah, untuk Tool ini secara tren dia masih cenderung downtrend, tapi di sini dia sudah mulai membuat base ya. Dia di sini mulai membuat base. Nah, di sini udah mulai buat base. Kalau mau tunggu dia breakout aja nih, breakout area 84. Kalau misalnya dia breakout 84 bolehlah. Nanti taking profit terdekatnya di 88. Semoga aja tercapai. Lalu kita cek Broksumnya. Hari ini masih cenderung distribusi ya, distribusi lemah. Lalu kita cek 1 bulannya. 1 bulannya masih oke ya, DH ini banyak banget 1,2 M. Ya, cukup menarik lah untuk tool ini ya. Semoga dia buat base di sini dulu gitu. Kalau nggak sabaran boleh buy if breakout 84 gitu. Nah, selama di atas 79 masih oke untuk mendirick. Next ada Oasa. Untuk Oasa besok kalau loncat ya buat scalpingan aja. Tapi kalau masih belum ambil, keburu loncat jangan diambil gitu karena ini udah high risk banget, udah terbang gitu harganya. Udah malas ngeliatin yang begitu gitu ya. Lalu kita cek Broksumnya juga biasa aja, II ini udah mulai buang ya. Lalu kita cek 1 bulannya masih cenderung distribusi lemah. Oke. Next ada Dewa.
Untuk Dewa boleh buy if breakout 65 ya. Atau kalau dikasih koreksi boleh aja selama di atas 59. Tapi kalau jebol 59 lebih baik keluar dulu. Nah, di sini masih ada gap di atas ya. Semoga suatu saat dia menutup gap yang ada di atas ini. Kita cek Broxum-nya. Untuk Dewa masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek 1 bulannya juga masih distribusi lemah. Oke. Next ada MTech. Untuk MTech di sini terlihat ada support ya. Nah, ada support jauhnya di sini. Selama masih di atas 1455 sih masih oke ya. Tapi kalau jebol 1455 lebih baik keluar dulu karena dia berpotensi untuk downtrend gitu. Di sini masih ada gap ya, baru tertutup sebagian, masih belum penuh. Semoga dia naik ke atas gitu, ke sini ya, ke 2000-an semoga aja. Tapi kalau jebol area yang tadi dibilang lebih baik keluar dulu. Lalu untuk MTech Broxum-nya masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek 1 bulannya juga masih 1 bulannya distribusi kuat gitu ya. Oke, itu untuk MTech. Lalu ada Siko. Untuk Siko breakout sih ya. Besok kalau dia masih volatilnya masih oke, ya cocok untuk di scalpingin gitu. Oke, itu untuk Siko ya. Scalpingan aja lah karena harganya udah terbang tinggi ya. Hari ini masih ada akumulasi. Kita cek 1 bulannya masih cenderung akumulasi juga. Average-nya jauh banget ya, 244, harga sekarang di 300-an, udah cuan luber. Jadi ya lebih baik scalpingin aja lah, cepet-cepetin aja. Lalu setelah itu ada Wins. Untuk Wins selama di atas 284 masih oke, tapi kalau jebol 284 out dulu ya. Ini waspada nih, dia udah buat ekor tinggi di atas ya. Waspada, biasanya akan cenderung downtrend. Lalu ada cek Broxum-nya dia masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek 1 bulannya. Dia masih cenderung ada akumulasi lemah ya untuk si Wins ini. Lalu ada Ahab. Untuk Ahab careful ya, karena dia berpotensi turun sampai ke 81. Tapi kalau jebol 80 lebih baik keluar dulu. Lalu kita cek Broxum-nya. Hari ini masih cenderung distribusi kuat. 1 bulannya juga masih cenderung 1 bulannya masih ada akumulasi ya. Oke. Ya selama di atas 88 oke lah. Tapi kalau jebol 88 lebih baik out dulu. Lalu selanjutnya ada OBMD. Untuk OBMD untuk scalpingan aja karena harganya udah tinggi. Semoga dia bisa tutup gap di 326. Lalu kita cek Broxum-nya. Hari ini masih ada akumulasi ya, bagus banget nih Broxum hari ini. Lalu kita cek 1 bulannya juga masih ada akumulasi. Oke. Untuk dicepet-cepet boleh lah. Next ada Vico. Untuk Vico selama di atas 226 masih oke, tapi kalau jebol 226 lebih baik keluar dulu. Karena di sini masih ada gap ya. Hati-hati, dan di sini juga udah open high ya. Be careful. Lalu kita cek Broxum-nya. Vico masih distribusi cukup kuat, 1 bulannya masih cenderung netral. Oke, itu untuk Vico. Next, saham yang terakhir ada MTWI. Untuk MTWI buy if breakout 143 aja ya. Lalu masih ada akumulasi. Nah, boleh nih untuk MTWI boleh buy if breakout 143 ya. Nah, 1 bulannya masih cenderung distribusi lemah sih ya. Ya, average-nya juga masih di atas nih. Oke, boleh buy if breakout 143 gitu. Di sini masih ada gap, semoga dia tutup gap di sini. Oke. Mungkin sekian untuk analisa saham malam ini. Mohon maaf apabila ada kurang penjelasan. Jangan lupa klik link di deskripsi dan langsung masuk channel ya. Oke. Terima kasih, selamat malam.